Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa baraka fikum. Di pagi hari yang sejuk dan indah ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memujinya dengan segala kenikmatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat banyak, nikmat besar yang kalau kita hitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tidak akan bisa kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita bisa bangun, kita bisa menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bisa meringankan langkah kaki dari rumah ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan bersama-sama saling berbagi faidah di majelis ilmu. Majelis ilmu, kata Nabi SAW, Riyadul Jannah, taman-taman surga. Kalau seandainya kita menemukan taman-taman surga, maksimalkan kita ikut hadir. Kita termasuk salah satu yang berpartisipasi, berkumpul di taman-taman surga. Taman-taman surga adalah di mana di situ berkumpul kaum muslimin, kaum muslimat, menghidupkan agama mereka dengan menuntut ilmu, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu diharapkan semakin kuat, semakin mantap, semakin mendalam keimanan, ketakwaan, keilmuan seseorang, sehingga dia tidak kemudian seakan-akan seperti buih yang ada di permukaan air, tidak memiliki pedoman, tidak memiliki satu sandaran. Yang keadaan ini sebenarnya jamaah sekalian 15 abad tahun yang lalu sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Qurasi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kaum muslimin keadaannya adalah yushikul umam antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir saja umat-umat yang memusuhi kaum muslimin ini berkumpul, mengepung dan menghabisi mereka semua. Sebagian sahabat kaget dengan sabda Nabi SAW. Bukan kaget apa ia terjadi, bukan. Karena mereka paham yang disampaikan Nabi ini perkara gaib, pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW bersabda, la yakhruju minni illal haq. Tidak ada yang keluar dari lisanku kecuali kebenaran. Dan Nabi bukan orang yang pandai mengobrol janji atau merangkai kata-kata kemudian dihiasi dengan kebohongan. Beliau terkenal dari kecil al-amin, orang yang dapat dipercaya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau berada di atas budi pekerti yang luhur, kata Allah Subhanahu wa taala. Salah satu indikasi, tanda-tanda tingginya luhur, tingginya budi pekerti Nabi SAW, kejujuran dan kebenaran yang beliau sampaikan. Sebagian sahabat kaget. Apakah kondisi saat itu kita dalam keadaan jumlah yang sedikit, wahai Nabi?
Nabi alaihi salatu wassalam kemudian bersabda, bal antum yauma idzin katsir. Pada hari itu kalian justru jumlahnya banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Tetapi kalian seperti buih. Tahu buih, Bapak-bapak? Buih itu seperti busa. Tahu busa, kumpulan busa? Seperti busa, tidak punya sandaran, tidak punya pijakan. Ada angin utara ke timur, dia ikut, dan sebaliknya. Padahal sudah jelas dalam agama kita memiliki sandaran, diantaranya adalah Al-Quranul Karim yang harus menjadi pedoman hidup, yang harus menjadi garis-garis besar kehidupan kita. Kita bawa sejak kita melangkahkan di dunia yang fana ini sampai kita masuk dalam liang lahat, harusnya pedoman yang kita suarakan adalah Al-Quranul Karim. Dibacakan sunnah Nabi SAW pun demikian. Kita juga berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ini persis yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala saat beliau membuat atau menyampaikan satu ungkapan syairnya, kullul ulum siwal Qur'an mashghalatun. Semua ilmu selain ilmu Al-Qur'anul Karim, baik mentadabburinya, menghayatinya yang kita kenal dengan tafsir, kemudian cara membacanya, dan bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kandungan-kandungan dari Al-Quran tersebut. Selain ilmu Al-Quran hanya menyibukkan diri saja. Sebab kita berhadapan di dunia ini dengan berbagai rintangan yang berasal dari dalam tubuh kita. Di antaranya adalah rasa malas, hawa nafsu, yang karakter sifat hawa nafsu. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak keburukan. Pasti itu karakternya hawa nafsu, jamaah sekalian. Terlebih Allah subhanahu wa ta'ala ternyata memberikan dua jalan untuk manusia. Bukan Allah tidak sayang, tapi Allah ingin menguji bagaimana keseriusan iman yang mereka propagandakan, yang mereka ucapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada jalan menuju supaya kita bisa melampiaskan hawa nafsu ini. Ada jalan yang menuju keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak siaga, habis kita, jamaah sekalian. Tersisihkan nilai-nilai kita di tepi-tepi kehidupan. Artinya kita tidak memiliki kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kullul ulum siwal Qur'an mashghalatun. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semua ilmu selain Al-Quran menyibukkan diri. Illal haditha wa ilmal fiqhi fid din. Kecuali ilmu hadis dan memperdalam agama Islam. Kecuali ilmu ini, insya Allah akan menyelamatkan. Al ilmu ma fihi qala haddatsana, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ilmu yang benar, ilmu yang sesungguhnya adalah yang di dalamnya dibacakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dia ilmu yang benar. Ilmu yang mengajak kita selalu ingat, selalu sadar siapalah diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan jauh-jauh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesama manusia saja terkadang kita berbeda-beda, dan bukan terkadang, memang ada perbedaan. Terlebih di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada bandingannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Allah memiliki nama Subuhun Qudusun. Apa arti Subuhun Qudusun? Artinya adalah maha suci, lepas atau tidak memiliki kekurangan sedikit pun dibandingkan dengan makhluknya, diantaranya adalah manusia. Wa ma siwa dzaka, lanjutan dari syair Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adapun selain yang disampaikan, Allah berfirman, hadis Nabi SAW adalah waswasus syayatin. Terkadang disusupi waswas dari syaitan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang
yang memanfaatkan usia kita ini dalam majelis ilmu yang benar. Amin ya rabbal alamin. Karena ilmu menjadi pegangan utama sebelum kita membangun sebuah amalan jamaah sekalian. Tadi disampaikan kita sudah masuk di hari 15 bulan Sya'ban. Menghitung hari, detik-detik memasuki gerbang dari bulan Ramadan. Di sini kita akan berkompetisi jamaah sekalian. Kita berlomba-lomba karena seakan-akan memang dunia ini seperti lintasan perlombaan. Allah Subhanahu wa taala sendiri pun memberikan perumpamaan demikian. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian. Kita diajak untuk bersegera. Padahal asalnya terburu-buru bersegera kalau tidak memiliki alasan dikhawatirkan terjebak perangkap iblis. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Kata Nabi SAW. Berhati-hati itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah suka dengan sikap kehati-hatian. Sedangkan terburu-buru biasanya dapat jatahnya syaitan. Tapi ada satu sikap yang memang kita harus bersegera, tidak bisa ditunda-tunda dalam masalah kebaikan. Tadi dibacakan oleh Imam, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kita bersegera jamaah sekalian. Salah satu cara kita bersegera meraih kebaikan adalah bagaimana menyelami firman Allah Subhanahu wa taala seraya mendulang faidah dari penjelasan para ulama mengenai kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di samping yang kauniyah alam sekitar ini, begitu juga Qur'aniyah. Karena tanda-tanda kekuasaan Allah ada dua, atau ayat Allah ada dua. Ayat kauniyah, kauniyah itu ya ada di sekitar kita. Langit, bumi, pergantian siang dan malam, dan semuanya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita panca indera, bisa kita rasakan, bisa kita lihat, salah satunya dengan organ mata. Sedangkan yang kedua melalui Al-Qur'anul Karim. Pertemuan ini jamaah sekalian, anggaplah muqaddimah, anggap satu prolog, pembukaan untuk kita melangkahkan kaki mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, menghayati, mentadaburi, minta pertolongan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan istilah yang sering kita dengar, tafsir. Pertemuan kita ini bukan maksud kita mentafsirkan dari pribadi kita, tidak. Karena nggak sembarang orang jamaah sekalian menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena arti tafsir seakan-akan dia ingin menjelaskan apa sih maksud Allah dengan firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini nggak semua orang bisa memahami. Ancamannya berat. Janganlah kita berkata sesuatu yang tidak kita miliki ilmunya. Allah juga melarang kita berbicara tanpa ilmu jamaah sekalian. Maka majelis tafsir yang kita coba bangun adalah kita hanya mengutip ucapan para ulama. Bagaimana mereka membahasakan dengan bahasa-bahasa yang kita pilih sederhana saja sesuai dengan kebutuhan dan yang kita pahami mengenai firman Allah Subhanahu wa taala. Misalnya surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa arti dari Bismillahirrahmanirrahim? Kita tidak ingin mencemplungkan terlalu dalam perselisihan para ulama mengenai Bismillahirrahmanirrahim.
kena berapa hurufnya misalnya, dan kenapa harus bismillahi, kenapa nggak bismillahu misalnya seperti itu. Tidak, karena bikin pusing nanti jamaah sekalian. Kita pilih nanti bahasa yang sederhana, sehingga kita bisa mengetahui secara umum kandungan-kandungan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk dalam tafsir para ulama mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengajak kepada jamaah sekalian, apa ruang lingkup tafsir sehingga kita memiliki satu bekal pengetahuan. Kalau dalam bahasa kita, tak kenal maka tak sayang. Orang suka misalnya terhadap kendaraan merek A, karena sebelumnya dia sudah mempelajari fitur-fitur apa, elemen-elemen apa yang membuat dia tertarik untuk membeli dari kendaraan tersebut. Sama seperti misalnya kita mengangkat tema tafsir. Ruang lingkup apa sih tafsir itu? Dan bagaimana historis sehingga menjadi sebuah istilah yang namanya tafsir. Sejarah latar belakangnya seperti apa? Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita coba mulai satu-satu, memanfaatkan waktu yang cukup singkat ini. Pertama, jamaah sekalian, saya awali dengan pengertian Al-Quranul Karim. Ada yang tahu apa arti Al-Quran? Baik dari aspek bahasa maupun dilihat dari aspek istilah. Ada yang tahu? Kalau ada, lumayan ini ada botol minuman gelas. Kita coba baca. Ini pun sekali lagi kutipan dari para ulama dan orang-orang yang ahli berkecimpung dalam bidang ini, jamaah sekalian. Alhamdulillah kita dimudahkan di zaman ini dengan berbagai macam akses. Sekali ketik enter, kita bisa keliling dunia, betul nggak jamaah sekalian? Tapi hati-hati dalam bermuamalah dengan alat-alat canggih sekarang ini. Harus tetap bimbingan orang yang ahli, yang berilmu, tidak boleh kita lalaikan. Harus kita indahkan, harus menjadi perhatian. Orang yang belajar tanpa guru, kerusakannya bisa lebih fatal dan bisa lebih terciptakan dari kebaikan yang diinginkan. Karena satu disiplin ilmu memiliki kaidah-kaidah yang harus dicerna dengan baik. Apalagi kita berbicara tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ternyata maksud Allah begini. Wah, ini gak sembarangan jamaah sekalian. Gak sembarangan. Baik, kembali lagi. Kalimatu Quran, kata-kata Al-Quran tusyir ilal qiraah, menunjukkan arti al-qiraah, bacaan, yang dibaca. Berasal dari kata, para ulama beda pendapat, menjadi 5 pendapat besar. Asal dari kata Al-Quran. Ada yang mengatakan Al-Quran dari kata kerja yang belajar bahasa Arab, qara'a yaqra'u Qur'anan wa qira'atan. Artinya bacaan atau yang dibaca. Ada yang mengatakan jama'a, dhamma, mengumpulkan. Kenapa Al-Quran diambil dari kata ini, mengumpulkan? Karena Al-Quran mengumpulkan seluruh firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada juga yang berpendapat menggabungkan semuanya. Semuanya benar. Perbedaannya hanya dari masalah bahasa dan ungkapan saja. Fal Arab kanat taqul, orang Arab dahulu mengatakan qara'a qira'atan. Jadi menurut pendapat ini dan penulis ini menguatkan Al-Quran dari aspek bahasa, dari sisi bahasa, berasal dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan wa qira'atan, membaca atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan pendapat lain, Al-Quran itu nama bagi sesuatu, nama benda yang tidak ada asal usulnya,
Ya udah nama benda seperti manusia. Ya nama jenis makhluk yang namanya manusia. Tidak kemudian manusia diambil dari kata apa, tidak. Dan ini pendapat dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau memilih pendapat ini sesuai dengan pendapat guru beliau dalam ilmu qiraat Al-Quran, bacaan Al-Quran. Itulah sebabnya Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran itu bukan Al-Quran, tapi Al-Quran. Imam Syafi'i tidak mengatakan Al-Quran. Kalau kita kan Al-Quran, beliau tidak. Karena beliau berpendapat sama seperti gurunya, dan Imam Syafi'i punya jalur sendiri, sanad sendiri dalam masalah bacaan Al-Quran. Beliau hanya mengatakan Al-Quran. Baru tahu nggak jamaah? Demikianlah ilmu jamaah sekalian. Apakah kemudian Imam Syafi'i banyak dilemahkan oleh para ulama terhadap pendapat yang beliau pilih ini? Tidak. Justru para ulama, Imam Syafi'i itu hujjah. Imam Syafi'i itu ahli bahasa juga, di samping beliau ulama agama. Beliau ahli bahasa jamaah sekalian. Terdidik di suku yang terkenal masih murni bahasa Arabnya. Salah satunya suku Hudzail. Sampai membuat syair, kalau seandainya ulama itu tidak tercela karena memperbanyak syair, maka saya akan mengumpulkan seluruh manusia di bawah kaki saya untuk melihat keindahan bahasa yang saya gunakan. Sampai seperti itu jamaah sekalian. Sekali lagi, Imam Syafi'i memiliki pendapat lain. Maksudnya pendapat lainnya, di samping beliau juga memilih pendapat gurunya, Al-Quran bukan berasal dari qara'a yaqra'u. Karena kalau seandainya berasal dari qara'a yaqra'u, semua yang dibaca pasti disebut Al-Quran. Itu menurut beliau. Tapi kenyataannya tidak. Tidak semua yang kita baca disebut Al-Quran. Betul nggak jamaah? Nih, misalnya saya punya buku, kemudian kita baca. Saya menyebut ini Al-Quran tidak? Tidak. Ya buku. Saya megang HP, sedang membaca berita misalnya. Apakah kemudian HP yang saya pegang kemudian saya baca tulisannya disebut Al-Quran? Tidak. Itu menurut beliau. Itulah sebabnya Al-Quran tidak ada asal usul kata yang mendasarinya. Al-Qur'annya nama tersendiri yang berdiri sendiri. Gak ada asalnya kemudian menjadi turunan Al-Qur'an. Bisa dipahami jamaah sekalian. Ini dari aspek bahasa. Jadi beliau itu Al-Qur'an bukan Al-Qur'an. Adapun Al-Qur'an menurut istilah adalah kalamullahil munazzal ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jiz bilafzihi, mengandung mukjizat dengan lafaz-lafaznya, al-muta'abbad bitilawatihi, dinilai ibadah bagi orang yang membacanya, al-mabdu'u bi suratil Fatihati, diawali dengan surat apa? Al-Fatihah, al-makhtumu bi suratin Nas, yang ditutup dengan surat An-Nas. Silakan ungkapkan dengan bahasa masing-masing. Yang jelas Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Quran menurut istilah. Yang berikutnya, Asmaul Quranil Karim, nama-nama Al-Quran. Al-Quran punya banyak nama. Yang paling terkenal ya Al-Quran. Nama pertamanya adalah Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Qaf, Qaf wal Quranil Majid. Qaf, kita serahkan artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang mulia. Allah langsung sebut nama Al-Quran dengan namanya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini nama yang pertama.
Nama Al-Quran yang kedua Al-Furqan. Apa namanya Pak? Al-Furqan. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzalal furqana. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, ala abdihi, kepada hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang berikutnya adalah At-Tanzil, yang turun, kalau kita terjemahkan secara bebas. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nama yang berikutnya adalah Az-Zikr, peringatan. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, peringatan, yaitu Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalah menggunakan surat Al-Hijr ayat 9 ini sebagai dalil, sebagai bukti Al-Quran terjaga keasliannya sampai nanti hari yang sudah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini dia dalil kata Imam Syafi'i. Sesungguhnya kami di sini siapa jamaah sekalian? Allah. Kalau nanti ada sedikit sentilan-sentilan syubhat dari orang yang gak suka, Tuhan kalian katanya satu, tapi berapa banyak Tuhan kalian menggunakan kata-kata kami di dalam Al-Quran? Kami itu kan berarti banyak. Sehingga Al-Quran bukan lagi kitab suci dong, karena bertentangan. Gimana jawabannya jamaah? Kalau nggak punya ilmu, iya juga. Waduh, bahaya kalau udah iya juga nih, bahaya. Iya juga nih, waduh. Apa jawabannya jamaah sekalian? Ilmu lah. Ya, tentu pertama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian anugerah ilmu yang Allah berikan kepada kita ini yang akan menjaga dan melindungi. Ilmu salah satu keutamanya. Kalau harta, kita yang menjaganya mati-matian. Dari maling, dari perampok, dan lain sebagainya. Betul nggak? Tapi kalau ilmulah yang akan menjaga kita. Hidupnya orang itu karena ilmu dan takwa. Imam Syafi'i mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa idza lam yakuna la'tibara lidzatihi. Hidupnya seseorang demi Allah, kata beliau, dengan ilmu dan takwa. Kalau seandainya ilmu dan takwa nggak ada, nggak punya nilai orang itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sia-siakan sisa hidup kita jamaah sekalian. Kita gapai terus ilmu sampai nanti Allah wafatkan kita di buminya ini. Di mana saja, yang penting kita dalam rangka menuntut ilmu. Jawabannya, pertama kita yakin bahwa Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Udah. Jawaban yang kedua dari aspek bahasa. Sekarang saya mau tanya jamaah sekalian. Betul nggak sih setiap negara punya aturan bahasa sendiri-sendiri? Betul nggak? Betul. Siapapun paham. Jangankan orang Islam, selain orang Islam juga akan sepakat, ijma'nya manusia, bukan ijma'nya para ulama lagi. Setiap negara punya kaidah aturan bahasa masing-masing. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris misalnya beda. Kalau bahasa Indonesia misalnya buku merah atau buku yang berwarna merah, udah sempurna. Kalau dalam bahasa Arab buku merah apa jamaah sekalian? Book red apa red book? Red book ya. Red, betul. Red book, warnanya dulu. Red book. Papan tulis apa? Papan. Blackboard ya, blackboard. Maklum udah lupa saya bahasa ini. Blackboard, hitam board papan ya, hitam papan. Merah buku. Kenapa nggak book red, book white? Ya karena kaidahnya begitu. Kalau kita ngomong red book, kita yang dicaci maki jamaah sekalian. Main otak-atik aturan bahasa aja, nggak sembarangan. Begitu juga bahasa Arab. Contoh dalam bahasa kita, ibu memasak nasi di dapur. Sempurna nggak kalimat ini?
Subjek, predikat, objek, keterangan tempat di dapur. Subjeknya ibu, predikatnya memasak, objeknya nasi, keterangannya di dapur. Ibu memasak nasi di dapur. Nilainya 100 sama guru bahasa Indonesia. Kalau ada murid memasak ibu di dapur, bener nggak? Langsung geleng-geleng kepala. Ini siapa guru bahasanya? Padahal si guru itu guru bahasanya. Tapi dalam bahasa Arab dibenarkan dua pola ini, jamaah sekalian. Subjeknya dulu atau kata kerjanya dulu. Dhahaba Aliyun ilal madrasah. Dhahaba, pergi Ali ke sekolah. Atau Aliyun dhahaba ilal madrasah. Ali pergi ke sekolah. Boleh. Itu dari aspek bahasa. Ada aturan. Sekarang kita coba perluas lagi. Dalam bahasa Arab, ketika seorang diri menggunakan kata kami, ini manusia jamaah, ini untuk manusia, menggunakan kata kami, itu boleh. Saya punya guru dari berbagai daerah. Ada yang dari Sudan, ada yang dari Saudi, ada yang dari Mesir. Beberapa kali materi pelajaran yang mereka sampaikan kepada kami di kelas menggunakan kata kami. Insya Allah kami akan menyampaikan materi tentang misalnya macam-macam isim. Kalau guru tersebut guru bahasa Arab. Ini boleh jamaah sekalian. Kami padahal dia seorang diri, manusia. Sekarang saya mau tanya, kalau buat Allah boleh nggak? Boleh banget jamaah sekalian, harus pakai banget. Boleh banget. Lawang Allah yang punya bahasa, betul nggak? Makhluknya kan nggak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Harus bersumpah dengan nama Allah atau sifat Allah. Misalnya ya demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Al-Aziz. Nah, jangan disalahkan kalau ada saudara kita bersumpah dengan nama Allah yang lain, Asmaul Husna. Demi Al-Aziz, nggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Padahal Al-Aziz juga nama Allah juga. Hati-hati jamaah sekalian. Jangan sampai kita mengingkari sesuatu yang ternyata bukan kemungkaran. Harus butuh ilmu. Atau kita bersumpah dengan sifat Allah. Nabi seringkali bersumpah dengan sifat Allah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman Allah. Sifat apa yang terkandung dalam makna sumpah ini? Kekuasaannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis saja bi izzatika wa izzatika, demi kemuliaanmu dia bersumpah dengan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ya jawaban jamaah sekalian. Jangan sampai kita kebingungan lagi. Makanya jamaah sekalian, pentingnya ilmu. Di antaranya kita coba, meskipun melangkah tipis-tipis, kita nggak mau yang berat-berat, kita angkat tema tafsir ini supaya kita sedikit banyak berusaha mentadaburi firman Allah. Kalau ada orang-orang yang coba merobek kehormatan agama atau firman Allah, paling tidak ada satu sentilan yang membuat tidak nyaman dalam sanubari kita. Sebab Al-Quran yang berlimpah ruah, jumlahnya banyak di bumi ini, gak mungkin dia bergerak sendiri jamaah sekalian untuk membela agama Allah. Betul gak? Kaum muslimin lah yang membela, kaum muslimin lah yang harus bersuara. Bagaimana caranya? Menuntut ilmu. Kalau bukan kaum muslimin itu sendiri yang berkomunikasi dan berinteraksi dengan Al-Quran, siapa lagi? Bukan lagi kemudian hanya sebatas bagian dari koleksi buku kita yang tertata rapi di rak lemari. Usang dimakan waktu, dimakan serangga, kecoa, lain sebagainya. Jauh-jauh impor, beli mushaf langsung dari percetakan di kerajaan Saudi, tapi nggak pernah dibaca, masih plastikan jamaah sekalian. Buat apa lebih baik kita punya Al-Quran, kemudian mungkin ya sudah agak lemes tapi sering kita baca. Seperti itu, Allahu a'lam bishawab. Nama yang terakhir Al-Kitab. Ini salah satu nama, dan umumnya nama-nama kitab Allah yang lain ini dia. Hamim, Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 1 dan 2, wal kitabil mubin, demi kitab yang jelas, yang nyata. Maksudnya penjelasannya. Wal kitab di sini adalah Al-Qur'an. Yang berikutnya, keutamaan Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah orang yang membaca Al-Qur'an
berarti dia sedang melakukan perniagaan menguntungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan banyak metode untuk bisa memberikan pemahaman kepada manusia dalam syariat agamanya ini. Salah satunya memberikan perumpamaan dengan aktivitas yang biasa dilakukan manusia, perniagaan, supaya bisa lebih nangkep jamaah sekalian. Dan itu memang diakui dalam sebuah penelitian terhadap perkembangan pendidikan. Memberikan perumpamaan itu sekarang ini bahkan dikembangkan dalam bentuk terlihat layar. Kan sekarang zamannya teknologi canggih, terlihat itu lebih mengena. Kadang-kadang kan tipe orang memahami dan menyerap sebuah informasi nggak semuanya sama. Betul nggak jamaah? Ada yang cukup dengar paham. Ada yang nggak bisa dia mendengar saja, dia harus melihat gerakan langsung paham. Banyak. Ini menjadi satu pelajaran jamaah sekalian. Tolong, sekali lagi saya minta tolong perhatikan putra-putri Anda di rumah. Jangan Anda samakan semuanya. Bisa jadi salah satu putra-putri Anda memiliki tipe menyerap informasi dan memahami pelajaran. Misalnya kita membahasakan pelajaran karena mereka kan sedang belajar. Itu beda-beda. Ada satu murid, bukan satu sebenarnya, tapi saya contohkan satu. Dia ini aktif, kalau dalam istilah pendidikan kinestetik. Kesana kemari, kesana kemari. Tapi cara belajarnya itu seperti itu. Dia paham langsung ketika ditanya. Coba bayangkan jamaah. Saya punya teman satu kelas jamaah. Karena memang dia aktivitasnya sangat-sangat tinggi. Sampai tidur. Ketika digebrak meja lalu ditanya, dia bisa jawab. Coba bayangkan. Kan kita bingung akhirnya. Ini wali Allah apa bukan? Ya semua orang beriman wali Allah. Kita bingung jamaah sekalian. Ini dia mata mungkin terpejam, tapi hatinya terjaga mungkin seperti Rasulullah SAW. Tidur jamaah sekalian, tapi ketika digebrak dia kaget, ditanya, dia bisa jawab. Coba bayangin. Kita bingung, kita tatap, kakinya masih napak di bumi kan gitu. Ada orang tipe seperti itu. Nah, coba Anda perhatikan jamaah sekalian kepada putra-putri Anda. Bagaimana tipenya? Saya punya narasumber kita datangkan dari kota Semarang. Saya lupa Semarang apa Solo, lupa 5 tahun yang lalu karena dia punya anak putra dapat tugas menghafalkan surat Al-Balad sama ibunya. Gak hafal-hafal sudah 3 hari karena ibunya itu main gebrak. Ibunya main gebrak gitu. Wah, anaknya ketakutan. Bapaknya mengamati. Akhirnya ya alhamdulillah syaratnya harus hafal juga dan tahu artinya. Diamati anaknya kayaknya emang gak bisa untuk mendengar saja. Tipe anaknya ini melihat. Dihafalkan dan dibaca artinya. Kemudian diberikan gerakan sama bapaknya. Kurang lebih 2 jam langsung hafal. Yang sebelumnya 3 hari dengan gebrakan-gebrakan jamaah sekalian. Jadi seperti itu. Coba kita bangun kembali jamaah sekalian. Masih ada kesempatan. Karena insya Allah memberikan hal yang spesial bagi kita. Meskipun berbeda-beda. Tapi ada yang bisa kita tangkap. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Wa aqamus sholah. Mendirikan sholat. Wa anfaku mimma rozaqnahum sirra wa alaniya, dan menginfakkan sebagian yang kami rizkikan dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijarotan lan tabur. Mereka mengharapkan tijaroh, perniagaan lan tabur, yang tidak akan pernah merugi, tidak akan pernah pailit. Kalau perniagaan bersama manusia, belum niaga udah dibawa kabur modal kita jamaah sekalian. Ini banyak di WA, di ini nggak nyampe malah diblokir. Punya hutang ditagih, lebih galak dia daripada singa. Ketika minjam pokoknya seakan-akan dia orang paling kasihan di dunia ini. Dia perlihatkan bagaimana wajahnya ini sangat butuh. Ketika ditagih, afwan akhi. Ya kita afwanin, tapi ya dibayar jamaah sekalian. Oleh seperti ini. Kemudian dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana
wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Salah satu cara kita mempelajari Al-Qur'an yaitu mentadaburi dan membaca tafsir-tafsirnya. Ini yang insya Allah akan kita lakukan. Al-mahir bil Qur'an, orang yang mahir membaca Al-Qur'an, ma'as safarotil kiramil baroroh, bersama hamba-hamba Allah yang mulia. Para ulama beda pendapat. Siapakah yang dimaksud dalam hadis ini? Ada yang mengatakan para malaikat, ada yang mengatakan malaikat dan orang-orang beriman. Allahu alam. Yang jelas, kedudukan orang yang mahir membaca Al-Qur'an sangat-sangat tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, dan orang yang membaca Al-Qur'an wa yata'ta. Apa ta'ta? Ya, misalnya ya terbata-bata kalau bahasa kita. Wa yata'ta misalnya. Mungkin terbata-bata dari bahasa itu ya. Banyak memang serapan bahasa Indonesia dari berbagai negara ya, Pak. Dada. Itu dari bahasa Arab, da'da, selamat tinggal. Benar. Urian itu tanpa mengenakan selai benang. Musyawarah. Rakyat, ro'iyah. Memang kita pahami bahasa Indonesia kan banyak serapan dari berbagai macam negara. Wa huwa alaihi syak, orang yang terbata-bata dan agak sulit, jangan takut, lahu ajron, dia punya 2 pahala. Pahala berusaha dan pahala membacanya. Allah nggak akan sia-siakan jamaah sekalian. Dan ini yang harusnya menjadi stimulus, yang harusnya menjadi pemantik buat penyemangat kita. Iqra'u al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena nanti Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi yang membacanya. Bahkan orang yang membaca Al-Qur'an, bahkan menghafalnya, akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Jamaah sekalian, Masya Allah. Ada yang punya putra putri di sini hafiz Al-Qur'an? Hafiz Al-Qur'an jamaah, bukan hafiz novel atau hafiz film atau hafiz nama bola. Masya Allah. Saya punya teman dulu SMA, nama pemain bola hafal, bahkan punya album hologram lagi. Tahu hologram nggak jamaah? Hologram dulu zaman saya itu udah termasuk mahal. Saya coba tes hafalannya, betul. Nomor 10. Saya cuma nanya nomor 10 namanya siapa, dia kembangkan dari klub mana, kelahirannya mana. Wah, kata saya hafiz. Tapi saya hafiznya pemain bola, bukan hafizul Quran. Kemudian kaifa nazalal Qur'anul Karim, bagaimana turunnya Al-Qur'an? Al-Qur'an turun 2 fase, 2 kali. Yang pertama ke langit dunia sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Semuanya 30 juz. Kemudian berangsur-angsur kepada Nabi alaihissalatu wassalam selama 23 tahun. Jadi 2 kali turunnya Al-Qur'an, dari langit dunia sekaligus, kemudian kepada Nabi alaihissalatu wassalam, itu berangsur-angsur. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an berangsur-angsur, tidak langsung sekaligus? Yang pertama adalah untuk menguatkan hati Nabi dan supaya bisa dihafal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Karena kalau sekaligus kan agak sulit. Sedangkan dakwah harus tetap berjalan. Jadi seperti itu. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan mufarokon itu berangsur-angsur, dan juga supaya bisa mudah untuk dipahami. Yang ketiga, seringkali Al-Quranul Karim turun karena ada sebabnya, ada peristiwa yang melatar belakangi. Orang-orang Quraisy nego sama Nabi, wahai Muhammad, kami mau deh setahun nyembah Tuhan kamu, tapi syaratnya kamu nyembah Tuhan kami setahun. Nabi terdiam. Nabi saja sudah mengajarkan jauh-jauh hari jamaah. Kalau kita tidak punya ilmu, lebih baik diam. Turunlah qul ya ayyuhal kafirun, yang ditutup oleh Allah lakum dinukum. Gak ada toleransi dalam masalah agama. Sudah, tinggalkan saja. Tuh. Banyak
ayat Al-Quran yang melatar belakangi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bermuka masam lantaran ada orang buta yang datang. Maksudnya kepada siapa? Rasulullah SAW. Kalau kita, aduh malu nih, saya umpetin aja surat. Nabi tidak. Dan memang nggak mungkin. Karena langsung diawasi oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengawasnya langsung Allah, jamaah sekalian. Kalau pengawasnya manusia masih bisa kong kali kong, orang dalam. Kalau Allah Subhanahu nggak bisa, jamaah sekalian. Kemudian kenapa sih banyak para ulama beda pendapat, khususnya ruang lingkup tafsir? Di antaranya adalah ta'addudul qiraat, bermacam-macam cara bacaan. Ada yang wadduhe, ada yang biasa. Ini yang kemudian melatar belakangi adanya perbedaan para ulama dalam menafsirkan. Makanya jangan heran jamaah sekalian, kenapa sih nggak satu aja? Nggak bisa. Cara pandang orang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan kaedah. Kaedahnya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika kalian berselisih paham, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hikmah adanya perbedaan. Bukan berarti kita membela adanya perbedaan dan kita melegalkan, bukan. Ada beberapa hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan satu keadaan perbedaan. Hikmahnya apa? Mungkin nanti kita bisa lewati. Yang berikutnya, ta'addudul ma'ani lil lafdzil wahid. Satu kata punya makna yang banyak. Sekali lagi, di berbagai daerah kadang satu kata punya arti yang banyak. Melihat atau satu kata bisa diungkapkan dengan makna yang banyak dalam bahasa kita ya, meskipun kalau kita rinci ada perbedaan tipis-tipis. Melihat, memandang, menatap, melirik, betul nggak jamaah? Ya, ini kan hampir mirip, cuma bedanya melirik ya mungkin dengan gerakan mata saja. Kalau menatap mungkin mata kemudian dan juga dengan tatapan yang tajam. Ini yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat. Kemudian ta'addudu aujahil i'rab, beragamnya kedudukan kalimat. Ini kedudukannya sebagai kata kerja apa sifat? Ini kedudukannya sebagai pelaku, subjek pertama atau objek atau subjek kedua. Itu dia yang menyebabkan perbedaan para ulama. Jadi enggak sesederhana yang mungkin kita bayangkan jamaah sekalian. Dari ilmu bahasa saja ada perbedaan. Dan ini tentunya akan berimbas kepada ilmu-ilmu yang lain. Salah satunya tafsir. Sebab yang berikutnya bulughud dalil. Imam Syafi'i mendapatkan dalil, Imam Ahmad belum mendapatkan dalil. Berarti Imam Syafi'i menggunakan dalil yang beliau dapatkan dengan dalil itu. Imam Ahmad karena belum mendapatkan dalil dengan ijtihad beliau. Itulah dia. Kenapa kok ada perselisihan para ulama? Atau dua-duanya dapat dalil, dalilnya sama. Akan tetapi cara memahaminya berbeda. Sama-sama sahih. Imam Syafi'i memandang A, Imam Ahmad B. Atau dalilnya satu, cuma berbeda dalam menghukumi. Imam Syafi'i menganggap hadisnya sahih, Imam Ahmad doif, lemah, bahkan lemahnya pun parah, nggak bisa. Itu dia. Jangankan Imam Syafi'i, Imam Ahmad di zaman Nabi, kita sudah lewati jamaah sekalian. La yusalliyanna ahadukum adz-dzuhra illa fi Bani Quraidzah. Jangan kalian sholat zuhur kecuali di Bani Quraidzah. Para sahabat kemudian pergi menuju Bani Quraidzah. Di tengah jalan waktu zuhur masuk, sebagian ada yang sholat, sebagian tidak. Sebagian memahami zahir dari perintah Nabi. Sebagian menganggap perintah Nabi ini mengandung makna kita harus buru-buru. Jangan sampai kita telat sehingga kita bisa sholat di Bani Quraidzah. Sedangkan yang satu tidak. Pokoknya zuhur masuk kita sholat. Setelah sampai di Bani Quraidzah, Nabi diceritakan
peristiwa tersebut. Apa kemudian Nabi mencaci maki, wah gimana sih kalian begini aja beda pendapat? Tidak. Karena mereka telah menggunakan segala daya dan keilmuan yang mereka miliki untuk mencari kebenaran. Coba jamaah sekalian, dari peristiwa singkat ini yang tersimpan satu pesan begitu mendalam, bisa nggak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam menyikapi warna yang berbeda? Kita belajar dari kisah ini. Ada warna yang nggak boleh kita sepakati. Ada orang sholat subuh 5 rakaat misalnya. Wah, nggak apa-apa, beda pendapat. Ya jangan. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Ada warna yang, oh iya. Bisa jamaah sekalian, menuntut ilmu itu kan salah satu efeknya harusnya kita jadi dewasa dalam menyikapi fenomena yang terjadi. Kemudian yang terakhir, asalibut tafsir, metode tafsir. Di sini saya tulis dari salah satu sumber, ada 3 cara para ulama menjelaskan ayat Al-Quran atau yang kita kenal dengan tafsir. Yang pertama, at-tafsirut tahlili. Tafsir tahlil, bukan tahlil pakai H. Kalau tahlil itu apa namanya? La ilaha illallah. Hallala yuhallilu tahlilan. Kalau ini tahlil pakai H. Hallala yuhallilu tahlil. Artinya merinci ayat per ayat. Cara bacanya apa? Apakah dhammah, kasroh atau fathah? Kemudian imam-imam yang membacanya seperti ini siapa saja? Lalu berasal dari kata apa? Lalu kemudian artinya apa? Para imam mana saja yang mengartikan A, mengartikan B? Ini namanya at-tafsir tahlili. Salah satu contohnya adalah tafsir At-Tabari yang disebut dengan induknya Ummu Tafsir, induknya tafsir. Pernah lihat tafsir At-Tabari gak jamaah? Oh baru dengar, baru dengar aja. Coba nanti di Google, nggak tahu sudah ada belum. Nanti coba ketik. Tergantung penerbit. Ya ada yang 30 jilid, ada yang sampai 15 jilid. Pernah dengar kitab Fathul Bari nggak jamaah? Baru dengar aja atau baru sekali ini dengar? Oh, Fathul Bari tergantung penerbit juga. Kadang-kadang ada yang 20 jilid, ada yang 15, tergantung penerbit cetakan. Fathul Bari itu kitab penjelasan Sahih Bukhari, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Waktu saya di Surabaya, saya pernah lihat Fathul Bari itu yang rata-rata 20 jilid jadi 1 jilid, Ustaz. Saya dari kejauhan aja sudah agak puyeng. Ini gimana tulisannya? Saya coba memberanikan diri melangkah maju. Saya megang-megang, agak tebal memang segini. Saya megang-megang atasnya, aduh ini tulisannya bagaimana? Biasanya 20 jilid. Pas saya buka sesuai dengan dugaan saya, itu kayak semut merah berbaris jamaah. Kecil-kecil. Kecil-kecil banget. Aduh kata saya, ini siapa yang akan membacanya? Masya Allah 20 jilid rata-rata. Kecil-kecil. Ya sudahlah, namanya dicetak berarti kan ada permintaan. Masya Allah. Ya sudah, semoga Allah mudahkan aja yang membelinya dan membacanya. Bukan kemudian buat lempar kucing yang nyuri ikan ini. Tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir termasuk dan tergolong dari jenis tafsir yang pertama ini, tahlili, yang merinci. Kemudian jenis tafsir yang kedua, ternyata 4 di sini. At-tafsirul ijmali, tafsir umum, jadi secara umum saja. Yang terkenal dalam masalah ini tafsir As-Sa'di. Pernah dengar? Pernah lihat bukunya? Belum. Tafsir As-Sa'di. Kalau sekarang sudah ada modifikasi yang lebih ringkas, namanya tafsir Al-Muyassar. Ini jenis tafsir yang kedua, ijmali, secara umum saja. Al-Fatihah itu maksudnya apa? Seperti itu. Kemudian at-tafsirul muqaran, tafsir perbandingan. Ya tadi diuraikan ayat, kemudian imam apa yang menjelaskan ayat ini maksudnya begini, kemudian imam lain perbedaannya di mana. Tafsir jenis ini salah satu ciri khasnya tafsir Tabari juga, Imam Ibnu Jarir At-Tabari.
Kemudian yang terakhir, at-tafsir al-maudu'i. Tafsir al-maudu'i, tafsir yang sekarang ini banyak dibuat oleh para takhusus yang ahli dan pakar dalam kuliah pentafsiran, membuat tema-tema umum. Misalnya yang bertemakan iman, ayat-ayat mana saja, surat apa saja. Kemudian tema tentang keluarga, surat apa saja dikumpulkan. Nah, ini namanya tafsir maudhu'i, tafsir yang bertemakan. Bisa jadi acak. Contohnya seperti itu. Bahkan Imam Al-Bukhari sendiri juga beliau memiliki tafsir. Di kitab Sahih Bukhari-nya juga ada jamaah sekalian. Kalau yang saya miliki di kitab Tafsir urutan yang ke-22 23. Di situ beliau jelaskan tafsir berdasarkan hadis-hadis. Ini namanya era tafsir, metodenya para ulama ahli hadis. Salah satunya Imam Bukhari. Dari Al-Fatihah sampai Anas, beliau keluarkan hadisnya. Namanya Kitab Tafsir yang ada di Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nama aslinya apa jamaah? Ada yang tahu? Nama asli Sahih Bukhari. Kan taunya kita Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nama aslinya ada. Ada yang tahu? Kalau nggak salah, nama aslinya adalah Al-Jami'ul Musnadus Sahihul Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Pendek gak? Lumayan panjang. Saya juga kaget, Sahih Bukhari. Pas saya baca, panjang juga namanya kata saya. Diikuti oleh sang murid Imam Muslim, cuma lebih pendek. Namanya Al-Jami'ul Musnadus Sahih. Kemudian jadi Sahih Muslim. Sang murid Imam Muslim juga mengikuti metode gurunya. Di dalam Sahih Muslim ada kitab tafsir paling terakhir, cuma hanya beberapa surat saja dibandingkan sang guru, yaitu Imam Bukhari, betul-betul dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, inilah jamaah sekalian, karena kalau seandainya kita kulik lebih luas, lebih dalam, tidak cukup. Harusnya pesantren kilat ini 2 hari jamaah sekalian. Kita cukupkan saja. Mudah-mudahan ini mewakili, mengawali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan juga kesabaran. Sabar jamaah sekalian. Metode yang coba saya akan gunakan untuk sama-sama kita membaca tafsir para ulama. Mungkin nanti ada yang membacakan misalnya, ataupun kalau tidak perlu dibacakan suratnya, misalnya kita awali Al-Fatihah, saya akan sebutkan dari sumber-sumber yang memang terpercaya, apakah itu termasuk Makkiyah atau juga Madaniyah. Makkiyah Madaniyah sendiri para ulama beda pendapat jamaah sekalian. Apa arti Makkiyah? Apa arti Madaniyah? Kemudian apakah namanya ini nama ijtihad? Maksudnya memang nama yang dibuat oleh para ulama atau memang nama yang sudah Allah berikan nama bagi surat tersebut. Lalu kandungan ayat-ayatnya dan secara umum. Ini sekilas tentang metode yang coba saya gunakan. Semoga bisa dipahami. Sekali lagi kita tidak menafsirkan melalui pribadi kita, tapi kita hanya menukil para ulama jamaah sekalian. Mereka sudah bersusah payah, ya tinggal kita manfaatkan, kita nikmati. Mereka pun mendapatkan pahala meskipun mereka usia jasadnya sudah nggak ada. Ini cara kita memperpanjang usia pahala. Kita tinggalkan dunia ini dengan sedekah jariyah jamaah sekalian. Sedekah jariyah jangan dipersempit melulu rupiah-rupiah, tidak. Terkadang dengan ide, misalnya Pak Edi punya ide cemerlang untuk bisa memakmurkan masjid ini dan terus dipertahankan, bahkan bisa dikembangkan. Pahalanya jamaah sekalian hanya Allah yang tahu. Maka dari itu jangan kita persempit. Arti dari amal jariyah yang kata Nabi, 3 perkara apabila anak Adam meninggal putus kecuali 3 ini yang bermanfaat. Salah satunya kan sodakotin jariyatin. Jangan melulu rupiah-rupiah, bukan itu. Banyak ide kita yang kadang kita anggap remeh-temeh, tapi justru cenderung itu bermanfaat dan dikembangkan. Itu pun amal jariyah sebenarnya jamaah. Amal jariyah.
seperti ini amal jariah. Kayak misalnya rekaman ini. Saya juga mohon ampun kepada Allah apabila di sela-sela materi ada kekhilafan dan kesalahan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya minta maaf kepada jamaah jika ada materi yang keliru, sampaikan. Karena ini kan direkam juga ya, Pak Edi ya. Ini juga salah satu jariah buat anak cucu kita. Allahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, mungkin tidak ada tanya jawab Ustaz ya. Baik, karena ini mukaddimah, kita cukupkan.